Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan pada saat ini melalui tema tukang periuk bagi hidup manusia yang diambil dari bacaan Kitab Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6. Kitab Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangka mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, seorang guru ketika menyampaikan pelajaran kepada siswa sering menggunakan media dengan alat peraga yang dapat berupa benda, simbol, gambar, ilustrasi, atau perumpamaan. Tujuannya ialah untuk mempermudah siswa memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yeremia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Selain itu, ia juga bisa disebut sebagai guru spiritual dan seorang pemimpin yang dipilih untuk mendorong bangsa Yehuda agar meninggalkan dosa-dosa dan kembali kepada Allah. Kitab Yeremia dalam perikop ini, yakni dalam pasal 18 ayat 1-17, itu menceritakan tentang pelajaran peraga dari Allah untuk menegur umat Tuhan. Ada banyak peraga yang dituliskan dalam kitab Yeremia. Salah satunya ialah tentang tanah liat tukang periuk. Tuhan Yesus mengutus Yeremia untuk pergi kepada tukang periuk dan memperhatikan bagaimana ia bekerja. Tanah liat adalah media yang dipakai oleh tukang untuk membuat periuk. Tanah liat itu bisa dibuat menjadi berbagai macam bentuk, tergantung keinginan tukangnya. Apakah akan dibuat periuk, gentong, patung, genteng, ataukah kendi, dan lain sebagainya. Tukang periuk adalah orang yang berkehendak untuk menjadikan tanah liat menjadi benda yang memiliki nilai dari segi estetika, kegunaan, dan sebagainya, sehingga barang tersebut menjadi barang yang berharga. Kalau kita perhatikan, mungkin bentuk semula tanah liat itu berupa bongkahan-bongkahan atau berupa tanah yang masih menggumpal. Tukang itu berkuasa untuk melembutkannya dengan cara dihancurkan dan dicampur dengan air supaya menjadi lembek sehingga mudah untuk dibentuk. Melalui pengamatan terhadap proses tukang periuk bekerja, Tuhan menghendaki agar Yeremia itu dapat menyampaikan perumpamaan kepada bangsa Yehuda. Tanah liat menggambarkan umat, sedangkan tukang periuk itu adalah gambaran Tuhan Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan manusia. Allah berkuasa atas Yehuda dan Dia senantiasa mengerjakan tanah liat itu supaya berguna. Hanya dengan pertobatan, maka Yehuda akan mampu dibentuk seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita juga memperhatikan bagaimana proses pembentukan periuk, ada sebuah alat yang dipakai, itu adalah roda pemutar. Nah, tak jarang ketika proses pembuatan itu mengalami kendala, yakni ada bagian-bagian yang kurang atau tidak sesuai. Nah, tukang itu memiliki kuasa atasnya. Apakah akan memperbaiki yang rusak ataukah akan membiarkannya?
Demikian juga dengan Allah yang memiliki kuasa untuk membentuk ulang bangsa Yehuda agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana agar tanah liat itu bisa dibentuk? Bagaimana agar bangsa Yehuda itu bisa dibentuk? Ialah dengan hati yang berserah atau sumarah untuk menjadi sesuatu yang berharga, dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Nya. Meskipun bangsa Yehuda itu sudah berbuat dosa dan mendukakan hati Tuhan, namun Tuhan menghendaki agar mereka mau bertobat dan berserah sehingga dapat dibentuk seturut dengan kehendak-Nya. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, maksud dari penggambaran tanah liat tukang periuk, yang bermakna bahwa Allah itu memiliki kuasa untuk membentuk ulang bangsa yang sudah berbuat dosa untuk menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Nya. Bahkan Tuhan juga berkuasa untuk menghancurkan umat yang berdosa jika Dia menghendaki. Nah, ini merupakan sebuah peringatan bagi bangsa Yehuda agar mereka mau bertobat, sehingga mereka tidak menerima penghukuman dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tanah liat yang keras itu sulit dibentuk. Sebaliknya, jika tanah liat itu menjadi lembek, maka akan sangat mudah untuk dibentuk. Tanah liat itu merupakan gambaran hati manusia. Lembek bukan bermakna tidak bersemangat atau loyo, namun mengarah kepada hati yang mau berserah untuk dibentuk. Tuhan sebagai tukang periuk dalam kehidupan manusia berkuasa untuk membentuk kita. Caranya membentuk adalah melalui setiap proses kehidupan yang kita lalui hari demi hari. Pertanyaannya, maukah kita dibentuk? Jika mau, sediakanlah hati untuk berserah dan sumarah pada kehendak-Nya. Percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan bekerja dalam setiap peristiwa yang kita alami dan rasakan. Entah itu dalam suasana bahagia, prihatin, menderita, sedih, ataukah kita saat ini sedang dalam perjuangan. Terlebih ketika kita masih menghadapi pandemi COVID-19, bagaimana kita juga dimampukan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru. Maka di situ Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui proses yang demikian. Berserahlah pada karya-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.